abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah bi qudratillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dipertemukan dalam kegiatan yang sangat baik sekali di lingkungan PD Persatuan Islam Kota Bekasi, yang tentu saja kegiatan ini dipelopori oleh tim dari Sigap Siaga Bencana PD Persis Kota Bekasi. Ya, hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saya kebetulan diberikan kesempatan untuk memberikan materi, walaupun kalau kata orang Sunda ampun paralun. Ampun paralun. Mengingat saya yakin di sini banyak para asatid, alumni-alumni maupun juga para tolib yang mendalami agama, tetapi ini dalam rangka sharing-sharing saja, saling mengingatkan, karena kita tidak tahu hidayah itu dari mana gitu ya. Hidayah itu bisa datang dari siapa saja, bisa dari mana saja, dan bisa kapan saja. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini mendatangkan manfaat dan menambah semangat untuk kita di dalam meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus karena ini rata-rata anggota semua nih, anggota Sigap semua, dan saya tidak meragukan bagaimana komitmen para anggota Sigap di dalam berkontribusinya terhadap kemaslahatan umat. Saya ingin memulai kajian kita atau diskusi kita ini dengan sebuah survei yang pernah dilakukan oleh Sanan Abul Nasr, di mana dia mengamati perkembangan masifnya orang-orang Eropa yang ternyata berpindah agama ke agama Islam. Jadi di Eropa saat ini memang sedang tren banyak ateis ataupun juga yang dari orang-orang beragama non-Islam yang berpindah beragama Islam. Tentu saja berbanding terbalik dengan fenomena yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia justru sebaliknya. Bahkan MUI juga pernah menyampaikan keprihatinan kenapa di Indonesia justru terbalik. Trennya menurun persentase dari umat Islam di Indonesia. Berbeda dengan yang ada di Eropa saat ini. Maka dari survei ini ditemukan bahwasanya 30% orang Eropa non-Muslim berpindah atau menyatakan syahadatnya setelah bertemu dan berinteraksi dengan orang-orang Islam. Mereka berinteraksi dengan orang-orang Islam sehingga menemukan keluhuran perilaku yang ditunjukkan oleh orang Islam. Bahkan dari sebagian responden itu ada yang mengatakan, saya masuk Islam gara-gara pernah mengajak tidur seorang laki-laki Muslim, tapi dia menolak. Padahal bagi orang Eropa yang namanya tidur kumpul kebo lah kalau kata kita ya. Yang namanya tidur itu sudah menjadi hal yang lumrah, tidak dianggap sebagai sesuatu pelanggaran norma di sana. Sehingga dia tertarik. Lalu juga 24% mereka melihat ketaatan orang Islam yang ada di Eropa di dalam menjalankan agamanya, karena melihat mereka sholat, ibadah haji, terus juga melihat bagaimana bangunan masjid dan lain sebagainya. Sebagian juga ada yang menyatakan respon mereka itu ketika kami ngopi dengan seorang pemuda Muslim, tiba-tiba masuk waktu adzan, masuk waktu sholat, dia meninggalkan kebersamaannya hanya untuk melaksanakan sholat. 17% di antara mereka ada yang memang coba-coba untuk menelaah, membaca Al-Quran ataupun juga literatur-literatur Islam.
Ya, mereka mempelajari Islam sehingga mereka melihat keindahan dan bagaimana hebatnya konsep Islam untuk kehidupan manusia. Tapi tentu saja ini hanya 17%. Ya. Jarang orang untuk melakukan pengkajian terhadap agama di luar agamanya. Jarang orang melakukan, atau dalam survei yang lain ada yang mengatakan bahwasanya kenapa orang non-Islam mereka, atau orang non-Islam atau orang yang beragama tidak berpikir untuk pindah agama. Dalam penelitian lain dikatakan 66% mereka itu karena terlahir dalam lingkungan agama. Mereka terlahir dalam keluarga agamanya, mereka hidup di lingkungan agamanya sehingga tidak pernah berpikir untuk pindah agama atau tertarik dengan agama yang lain. Maka wajar ini hanya 17% mereka yang mengkaji dan akhirnya tertarik untuk masuk Islam. 27% mungkin ini untuk kalangan intelektualnya ya. 27% mereka menganggap bahwa konsep ketuhanan Islam itu adalah yang paling logik dan paling konsisten di dalam konsep ketuhanannya dibandingkan dengan agama-agama lain. Nah ini survei yang pernah dilakukan terhadap perilaku orang-orang Eropa yang saat ini memang trennya sedang, sehingga kesimpulan dari sana adalah mayoritas orang-orang Eropa tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam adalah karena pergaulan mereka dengan orang Islam. Ketika mereka berinteraksi, ketika mereka menemukan keluhuran budi, kemuliaan akhlak, keteguhan jiwa yang dimiliki oleh orang-orang beriman yang orang Islam yang ada di Eropa, sehingga itulah yang menyebabkan mereka tertarik untuk masuk Islam. Nah ini tentu saja menjadi menarik ya, dan tentunya menjadi perlu menjadi bahan kajian bagi kita semua, terutama para juru dakwah. Saya menganggap ini bahwasanya sigap juga termasuk juru dakwah, ya. Untuk kalau Persis sendiri kan PP Persis dalam muktamar yang kemarin ya, membuat tagline atau apa itu yang tagline Persis yang terbaru itu hasil muktamar yang kemarin itu ya apa itu? Oh itu tagline apa tuh? Artinya memang kita juga perlu segera melakukan perubahan yang barangkali kita saat ini seringkali berbicara tentang konsep-konsep keindahan akhlak Islam, tentang konsep-konsep ketuhanan, konsep ibadah dan lain segala macamnya, tetapi kurang membumi. Alhamdulillah saat ini khususnya di Kota Bekasi sudah ada sigap di mana Bekasi juga sangat rawan bencana gitu kan, terutama bencana banjir gitu kan, bencana kebakaran, bencana kecelakaan transportasi dan segala macamnya gitu kan. Maka ini bisa menjadi salah satu sayap dakwah yang dimiliki oleh Persis khususnya untuk membuktikan ya, bahwa agama ini bukan hanya sebagai konsepsi saja. Agama ini tidak melangit gitu. Agama ini bukan hanya untuk Allah saja, tetapi agama ini adalah untuk manusia. Nah, hadirin jamaah rahiman wa rahimakumullah, selanjutnya saya ingin membawa kita semua ke dalam konsep Islam di dalam memandang manusia, bahwa manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan tugas sebagai khalifatan fil ardh. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Cukup jelas tuh ya. Kan kalau sikap matanya aja. Ya. Allah Subhanahu wa taala memproklamirkan di hadapan para malaikat bahwa manusia diciptakan di muka bumi untuk menjadi khalifah. Apa itu khalifah? Secara bahasa, khalifah itu berarti menggantikan atau menempati tempat. Khalifah juga memiliki arti sebagai wakil dari Nabi. Makanya setelah Nabi wafat, ada khalifah-khalifah. Mulai dari Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, dan selanjutnya. Lalu juga khalifah bisa bermakna sebagai kepala negara Islam. Khalifah juga bermakna penguasa maupun juga pengelola. Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya mengartikan bahwa khalifah merupakan orang yang memutuskan perkara di antara manusia tentang kezaliman yang terjadi di tengah-tengah mereka dan mencegah mereka untuk melakukan perbuatan terlarang. Itu fungsi dari khalifah, untuk menegakkan keadilan dan menghilangkan kezaliman. Jadi dari slide ini saya ingin mencoba mengajak mengajak kita semua untuk menyadari bahwasanya posisi kita saat ini adalah sebagai khalifah yang mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah di dunia, menjadi khalifah di muka bumi, ya. Menjadi khalifah di muka bumi semuanya, setiap manusia. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan tentang siapa-siapanya, tetapi semua manusia. Dan fungsi daripada khalifah ini adalah untuk, nah ini barangkali ada beberapa tugas ya. Ada fungsi dari seorang khalifah. Fungsi yang pertama dari seorang khalifah itu adalah menegakkan keadilan. Seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud, "Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqq." Wahai Daud, kami telah jadikan kau sebagai khalifah. Fahkum bainan nas, maka tegakkanlah hukum di antara manusia bil haq dengan benar. Wala tatabi'il hawa, dan janganlah mengikuti hawa nafsu. Fayudillika an sabilillah, maka hal tersebut akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yadilluna an sabilillahi lahum adzabun syadid bima nasu yaumal hisab. Jadi fungsi pertama dari khalifah atau tugas pertama dari khalifah dari Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menegakkan keadilan kepada seluruh manusia. Kepada manusia. Tugas yang kedua sebagai khalifah adalah menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin. Memimpin manusia. Tugas yang ketiga adalah menjaga lingkungan, memanfaatkan, mengelola, dan menjaga lingkungan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil", oleh karenanya kami tetapkan, tugaskan kepada Bani Israel, "Innahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh faka'annama qatalan nasa jami'an." Barang siapa yang membunuh seseorang bighairi nafsin, tanpa sebab pembunuhan, artinya hanya boleh membunuh itu karena sebab pembunuhan atau yang kita kenal dengan hukum qisas. Siapa yang membunuh tanpa alasan pembunuhan atau dia melakukan kerusakan di muka bumi, paka'an nama qatalan nasa jami'a, maka seolah-olah dia telah melakukan pembunuhan kepada seluruh manusia. Ini
penekanan yang sangat luar biasa. Membunuh satu orang itu sama dengan membunuh seluruh manusia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sangat mengecam pembunuhan terhadap manusia tanpa alasan. Pembunuhan itu kan hanya boleh terjadi dalam peperangan, ya. Dalam peperangan. Yang kedua adalah dalam hukum qisas, dalam hukum qisas, ataupun juga dalam hukum rajam, ya, dalam hukum rajam bagi pelaku zina. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Dan siapa yang menjaga kehidupannya maka seolah-olah dia telah menjaga kehidupan seluruh manusia. Makanya wajar dalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dosa terbesar setelah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah membunuh. Kalau hadis lain kan adalah hukumul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Nah, inilah tugas-tugas ini ada yang keempat, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu saja ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taryat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah 4 tugas yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada manusia ketika pertama kali manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tugaskan manusia untuk menjadi khalifah dengan tugas-tugas ini. Namun tentu saja dengan tugas-tugas ini manusia dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala bekal apa? Bekal akal, bekal fitrah, bekal akal, bekal nurani, jiwa gitu kan, nafsu, dan juga Allah bekali dengan syariat. Akal tentu saja bisa memisahkan antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk dengan akal. Tetapi akal ini sifatnya fitrah manusia, karena akal juga bergandengan dengan yang namanya nafsu, tarik menarik dengan yang namanya nafsu. Wa anna nafsa la'amaratun bisu. Yang namanya nafsu itu selalu menyuruh-nyuruh untuk berbuat kejahatan. Ketika orang sudah terpengaruh dengan nafsu, maka akal tidak akan berfungsi akal tersebut, tidak akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang adil, mana yang zalim, dan segala macam. Oleh karenanya perlu adanya syariat sebagai penuntun manusia untuk menaklukkan nafsu dan juga untuk menuntun akal. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa ma utitu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah aku ini diutus illa liutammima makarimal akhlaq. Apa Ustaz? Ada biasa apa? Itu namaku itu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu apa? Akhlak itu berasal dari satu akar kata dengan khalqun, penciptaan. Bisa dimaknai bahwasanya akhlak itu adalah kesempurnaan ataupun juga manifestasi dari penciptaan manusia itu sendiri. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah liutammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan keutamaan akhlak yang menjadi keharusan dari penciptaan manusia itu sendiri.
yang menjadi keharusan manusia itu sendiri, yang menjadi fitrah manusia itu sendiri. Fitrah manusia memiliki fitrah, maka disempurnakan fitrah tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sungguhnya hanya saja aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Lalu hadirin jamaah rahmat oleh Allah menitipkan syariat atau Allah menugaskan syariat kepada Rasulullah SAW dengan syariat yang penuh dengan akhlak, yang syarat dengan fitrah manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan." Hadapkanlah wajahmu terhadap agama yang hanif. Fitrat Allah, itulah penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allati fataran nas, yang telah menciptakan manusia alaiha, condong kepadanya. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan di dalam penciptaan Allah. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang tegak. Walakinna aktsaran nas la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ya. Jadi agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia untuk menuntun manusia pun itu adalah agama fitrah. Agama yang cocok dengan kudrah atau fitrah penciptaan manusia itu sendiri. Nah, ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya hadirin jamaah rahimahullah, karena agama ini adalah agama yang fitrah, maka fitrah ini lebih banyak kepada lebih banyak fokus ke dalam fitrah manusia itu sendiri. Ya, fitrah manusia itu. Kenapa? Kan Allah Subhanahu wa taala itu kan menciptakan itu jin dan manusia. Allah juga menyuruh ibadah itu kan jin dan manusia. Hanya saja di dunia ini yang jadi peran utamanya, ya, menjadi peran utamanya adalah manusia. Dan yang mendapatkan tugas khalifah itu adalah manusia. Yang mendapatkan tugas khalifatan fil ardi itu adalah manusia. Jin dapat tugas enggak? Dapat tugas jadi khalifah enggak di dunia? Sayangnya tidak. Ya. Sayangnya tidak. Yang mendapatkan tugas khalifatan fil ardi itu adalah manusia. Walaupun tugas ibadah itu untuk jin dan manusia. Makanya kan ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ada tanggapan dari malaikat. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha. Imam Ibnu Katsir mengatakan kenapa ada tanggapan seperti itu, karena sebelumnya bumi ini pernah ditugaskan kepada bangsa jin untuk mengelolanya, Banu Jan. Dan ternyata bangsa jin tidak sanggup, sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk menjadi khalifatan fil ardh. Ya. Jadi syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibawa oleh Rasulullah SAW adalah syariat yang syarat dengan fitrah manusia. Baik. Maka bagaimana konsepsi Islam di dalam menjaga eksistensi manusia? Karena agama Islam adalah agama fitrah, maka agama fitrah itu seperti apa sih? Ini konsepsi Islam di dalam menjaga eksistensi manusia. Yang pertama, Islam menjaga dan mengakomodasi akal manusia. Kita bisa perhatikan di dalam surah Ali Imran ayat 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk bertafakur, menggunakan akalnya
untuk bertafakur memikirkan penciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga menemukan kebenaran, keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga semakin menguatkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mendogma atau mendoktrin manusia untuk kamu harus beribadah kepada Allah. Kan kalau dalam ayat lain kan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, ya. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian. Itu sifatnya instruktif gitu kan, komando. Tetapi selain itu, sebagai bukti bahwasanya Allah dan syariat ini memberikan mengakomodir akal manusia, maka juga memberikan tanda-tanda kekuasaan Allah yang menyebabkan manusia menyadari bahwa wajar dan sungguh wajar jika manusia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu penciptaannya dan begitu pengurusannya terhadap alam semesta ini dengan akal manusia. Dan ternyata inilah akal yang sebenarnya tidak bisa membantah sama sekali tentang adanya ketuhanan. Akal itulah yang memang sama sekali tidak bisa dibantah tentang adanya ketuhanan. Orang ateis boleh saja mereka tidak mempercayai adanya Tuhan. Orang ateis boleh saja mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang ateis sama sekali tidak bisa membuktikan bahwasanya alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Dan mereka juga tidak bisa mengatakan bahwasanya alam semesta ini ada yang menciptakan di antara makhluk itu. Jadi ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah adalah dalil yang sangat tegas memberikan nutrisi terhadap akal manusia untuk membuktikan adanya Allah, adanya peranan Sang Maha Kuasa terhadap alam semesta ini. Lalu Islam juga yang menjadikan manusia menjadi sederajat. Tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, tidak ada perbedaan antara bangsa-bangsa. Tidak ada perbedaan antara kulit hitam, kulit putih, kaya, miskin, pejabat, orang larat dan segala macamnya. Kita bisa lihat di dalam surah Al-Hujurat ayat 11 sampai 13. Di sini saya hanya menyetir dari ayat 13-nya saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari bangsa laki-laki dan perempuan. Dua-duanya ciptaan Allah. Syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, setelah kalian saling mengenal satu sama lain, maka tidak ada bedanya si hitam, si putih, tidak ada bedanya si kaya dan si miskin, tidak ada strata sosial dan segala macamnya. Tetapi inna akramakum indallah, yang paling mulia di antara kalian adalah ketakwaannya. Semuanya sederajat. Termasuk juga di dalam beragama, di dalam beribadah, Allah tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min." Siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun juga perempuan, tidak ada bedanya. Kadang-kadang kan kita seringkali salah menerapkan gitu kan. Mungkin karena tradisi di kita gitu. Oh, wanita itu menjadi orang nomor dua. Kalau bagian pidato bapak-bapak, kalau bagian pengumuman bapak-bapak, ibu di belakang aja. Seolah-olah ibu-ibu tidak boleh tampil di depan. Seolah-olah ibu-ibu perempuan tidak boleh tampil di depan. Makanya sampai saat ini, ya, mohon maaf, saya juga termasuk masih sering kita menyaksikan kalau majelis taklim ibu-ibu rata-rata yang isinya
Ustaz, bapak-bapak. Maksud saya di Amar Ma'ruf tuh ibu-ibu. Kadang suka mikir, kenapa ya bapak-bapak gitu yang isinya gitu. Apa nggak ada di antara ibu-ibu? Ada sih, tapi masih sedikit. Kenapa? Karena masih banyak di kalangan para perempuan yang menganggap kalau yang urusan tampil-tampil begitu mah bapak-bapak. Begitu bapak-bapak gitu, ibu-ibu mah nanti. Sehingga sampai